criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 3 Simulun Tengah kelas 8B. Kami di sini akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Desa Lambaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fandi Ardinata dan teman saya yang bernama Jessica Putri Deni. Kami di sini akan mewawancarai tentang judul Jujur dan Amanah. Kami dari SMP Negeri 3 Simulun Tengah kelas 8B. Apa tujuan kalian? Tujuan kami untuk mewawancarai Bapak karena Bapak sebagai salah satu tokoh utama di Desa Lambaya. Tentang apa yang kalian maksud? Kami di sini ingin mewawancarai Bapak tentang amanah dan jujur. Boleh. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri, nama Bapak, pekerjaan, dan kegiatan Bapak sehari-hari? Nama saya Adina. Pekerjaan petani dan pekebun. Itu pekerjaan saya. Lanjut apa Mandi? Kegiatan Bapak sehari-hari? Itulah petani dan pekebun. Ya, sudah berapa lama Bapak tinggal dan berperan di lingkungan ini? Kalau saya memang sudah lahir, memang orang Lambaya asli. Oh, Bapak asli di sini berarti ya Pak? Asli orang Lambaya. Setelah itu, apa kegiatan atau peran utama Bapak di masyarakat? Kalau Bapak sementara ini saya dituakan sebagai ketua UPD di masyarakat Desa Lambaya. Menurut Bapak, apa arti amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Bapak, apa arti amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Amanah itu adalah satu sifat yang dipercaya, dan jujur artinya seseorang yang berkata tidak bohong itu dikatakan jujur. Itu artinya. Mengapa sikap amanah dan jujur penting untuk dimiliki seorang, terutama dalam menjaga tugas atau pekerjaan? Karena di sini kalian tanyakan terutama dalam menjalankan tugas dan pekerjaan merupakan fondasi utama sikap sifat amanah dan jujur itu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Dengan begitu kita punya sifat amanah dan jujur, semua masyarakat mempercayai kita. Itu penting. Adakah pengalaman di mana Bapak diuji untuk tetap jujur atau amanah dalam situasi sulit? Bisa diceritakan sedikit? Sebenarnya kalau menurut Bapak, bila kita sudah memiliki sifat amanah dan jujur, diuji dalam keadaan sempit lapang, kita tidak peduli lagi, dan bahkan kita tidak tahu sedang diuji. Yang penting kita itu sudah berkata jujur, tidak salah, dan kita itu harus bertanggung jawab kepada Allah tentang terhadap nilai kita di mata masyarakat, tergantung kepada mereka. Itu pentingnya kita bersikap sifat amanah dan jujur. Setelah itu, bagaimana cara Bapak menjaga kejujuran dan amanah, terutama ketika tidak ada yang melihat? Sebenarnya bila kita sudah memiliki sifat seperti yang saya sampaikan tadi,
itu bisa diibaratkan sebagai putaran jam dinding. Perhatikan jam dinding. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap pasti berputar. Begitulah kita pun seperti sifat ini. Kita diuji tidak diuji, kita tetap bersikap. Ada orang, tidak ada orang, kita harus bersikap tetap sikap kita amanah dan tetap jujur. Seperti jam, ada orang, tidak ada orang, dia tetap berputar. Begitulah sifat menjaganya. Apakah pernah ada orang yang meragukan kejujuran Bapak? Bagaimana cara Bapak menghadapinya? Banyak yang meragukan tentang kejujuran kita, karena sifat kejujuran itu tidak dimiliki semua banyak orang. Mungkin orang yang menilai kita tidak punya amanah dan jujur, tapi menilai kita tidak amanah dan jujur. Untuk menghadapinya tergantung kepada penilaiannya. Yang penting kita sudah istiqamah bahwa jujur, tidak berbohong. Itu yang penting. Apalagi kira-kira? Apa manfaat yang Bapak rasakan dari bersikap amanah dan jujur selama ini? Manfaat utama yang saya rasakan, apapun itu yang kita sampaikan dipercaya orang. Kemudian apapun itu sesuatu kita tidak dicurigai untuk berbuat buruk. Itu manfaatnya pada kehidupan kita sehari-hari. Terus, apa sikap tersebut membantu Bapak dalam pekerjaan atau hubungan dengan masyarakat? Sangat membantu. Bila kita sudah bersikap jujur, apapun itu kita bisa. Apa itu umpamanya, karena dalam kehidupan ini ada sifat tolong menolong. Jika kita sedang sempit, kita bisa minta tolong, pinjam, orang percaya sama kita. Manfaatnya itu mereka kasih ketika kita meminjam. Bila kita sudah bersikap amanah dan jujur, itu sangat membantu kita. Bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar terhadap kejujuran dan amanah Bapak yang Bapak tunjukkan? Coba diulang. Bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar terhadap kejujuran dan amanah yang Bapak tunjukkan? Tanggapan utama, biasanya orang menilai kita itu karena dinilai pada hari-harinya kita bisa dipercaya dan amanah. Apapun itu sesuatu dipercayakan kepada kita. Umpamanya memilih sosok pimpinan, dia itu amanah dan jujur, bisa kita percayakan sebagai pimpinan. Itulah gunanya, pentingnya sebagai orang yang amanah dan jujur. Menurut Bapak, apakah sikap amanah dan jujur bisa menjadi teladan bagi generasi muda saat ini? Sangat penting dan bahkan itu sangat dianjurkan terutama kepada anak-anak muda seperti kalian anak sekolah kadang. Bersikaplah yang jujur, patuhlah kepada guru kalian agar bisa merubah karakter masa depan kalian. Bercita-citalah setinggi langit dengan modal sikap amanah dan jujur. Saya pastikan Anda bila punya sifat itu, Anda akan berbakti kepada nusa dan bangsa dan berguna kepada masyarakat sekitarnya. Ya, Pak. Itu pentingnya. Apalagi pertanyaanmu? Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda agar tetap memegang nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan mereka? Pesan saya, mumpung kalian masing-masing di bangku sekolah, belajarlah dengan sesungguh-sungguh, patuhlah kepada guru, dan berlatih dirilah terus menjadi seorang yang amanah, dan berkatalah dengan jujur. Usahakan jangan pernah berbohong. Dengan demikian insya Allah akan meraih apa cita-citamu, dan kelak akan menjadi orang yang berbakti kepada kita seperti yang saya bilang, dan orang yang amanah, jujur, dan insya Allah anak-anak muda sekarang dengan mempelajari untuk bersikap amanah dan jujur, insya Allah kelak akan menjadi orang yang amanah dan jujur, dan menjadi pimpinan negara, nusa dan bangsa, dan berbakti kepada
tua dan berbakti kepada desa kita yang tercinta. Itulah pesan saya, bersikaplah selalu amanah dan jujur. Belajar terus dan rajin terus dan patuh kepada Tuhan. Itu pesan saya. Menurut Bapak, bagaimana cara menumbuhkan sikap jujur dan amanah sejak dibangun sekolah? Untuk menumbuhkan amanah dan jujur seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kalian jangan nakal. Nah, jangan nakal dan patuh terhadap guru. Apa ada PR itu dikerjakan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Cepat pagi datang tepat. Kemudian bagaimana upaya? Ini saya sarankan sih. Di antara kalian itu bukan artinya kita sampaikan kita harus bersaing, tapi dalam hati ini ada persaingan terus, berlomba terus untuk meningkatkan pendidikan dalam fondasi amanah dan jujur. Karena andainya pun seseorang menjadi sekolah tinggi tapi tidak punya sifat amanah dan jujur, menjadi pun pimpinan dia sudah pasti berantakan. Itu ingat. Bila seorang pimpinan yang punya sifat amanah dan jujur, saya pastikan apa yang dipimpin, loyalitas dan bawahan ke atasan sebagai pimpinan ada dan akan sukses apa yang dipimpin. Itu gunanya amanah dan jujur. Ingat, fondasi utama termasuk dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini amanah dan jujur. Dipercaya dan tidak berbohong. Itu penting. Terima kasih. Mungkin karena sudah mengganggu kegiatan Bapak, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Memang sekali lagi ini tidak seberapa apa yang saya sampaikan. Selebihnya gali di tempat lain dan untuklah terus ilmu yang pernah saja, belajar terus sampai kalian berbakti. Jadi mungkin ini hari semakin gelap, maka kami akan pergi pulang dulu. Maka kami izin untuk pulang ya Pak. Aman dan belajar terus ya. Kita selesai mewawancarai salah satu tokoh utama di Desa Lambaya, yaitu Bapak Ajidan. Hasilnya telah kita lihat seperti yang tadi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like dan share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye.